Sekelompok santri asyik bermain futsal di pelataran masjid, sebagian lagi tertawa cekikikan sambil menunggangi kuda. Di bagian tempat lain ada yang menelusuri sawah-sawah dengan motor ATV. Ada pula yang sibuk ngeband, gebuk drum sambil memetik senar gitar. Sementara di tempat terpisah lainnya, beberapa santri asyik main game dari PlayStation hingga Mobile Legends. Tak mau ketinggalan, mereka yang hobi nonton film-film terbaru juga bisa nonton paket film Netflix yang tersedia di dalam pesantren. Happy Santri tersedia di sini. Artis fenomenal plus kontroversial Nikita Mirzani didatangkan ke pesantren ini. Sang santri bisa melihat dari dekat dan berinteraksi dengan Nikita Mirzani. Ketika momen pesta bola terakrab Piala Dunia 2022, pesantren ini menggelar jadwal ujian santri ke bulan depannya setelah Piala Dunia selesai. Pesantren memberi kesempatan kepada santri-santrinya khusyuk menyaksikan kontestasi Piala Dunia, di mana saat itu timnas Argentina keluar sebagai juara dan Lionel Messi sebagai mega bintang. Ketika Persib Bandung tanding lawan musuh bebuyutannya Persija Jakarta, dalam laga panas bertajuk El Clasico Indonesia, semua kegiatan di pesantren terhenti. Santri diwajibkan untuk menonton. Adakah pesantren di negeri ini yang secara resmi memberikan izin bahkan mendorong santri-santrinya nonton konser Blackpink? Itu hanya ada di pesantren Bina Insan Mulia atau Bima Cirebon, Jawa Barat. Siapapun santri yang bisa menunjukkan bukti telah membeli tiket nonton konser Blackpink, maka ia diizinkan pulang untuk menyaksikan konser Blackpink. Tetapi tahukah Anda, di balik semua kegiatan tidak lazim dalam dunia pesantren, ternyata ribuan santri Bima tersebut adalah pengamal tirakat Dalail Khairat. Mereka para santri menjalankan semua aktivitas tersebut dalam keadaan berpuasa. Tidak tanggung-tanggung puasanya setiap hari selama 3 tahun, kecuali ayam mutasyrik. Akhir 2011 adalah awal mengenal Kiai Imam Jazuli. Sebagai pengasuh pesantren Bina Insan Mulia, rasanya memang beda. Beliau punya mimpi besar dengan ide-ide gila tentang dunia pesantren yang menurut beliau harus berubah total dalam banyak hal. Kiai Imam Jazuli memilih jalannya sendiri dalam mendidik santri-santrinya, sesuai dengan perubahan zaman dengan perilaku anak-anak masa kini yang sejak lahir sudah akrab dengan gadget dan media sosial. Kiai Imam Jazuli sadar betul bahwa santri-santri tersebut sebelum masuk pesantren sudah akrab lebih dahulu dengan gadget dan media sosial yang menyediakan banyak pengetahuan, bahkan pengetahuan yang melebihi pengetahuan para pengajar. Kemudahan akses informasi di era digital membuat para calon santri tahu lebih dulu banyak hal sebelum mereka nyantri. Contoh misalnya, mereka sudah biasa melek fashion kekinian, busana yang sedang ngetren di medsos. Namun kemudian semua pengetahuannya tentang fashion termasuk tren kosmetik yang sedang viral untuk bersolek tiba-tiba dilarang di pesantren atau menjadi hal yang tabu. Menurut Kiai Imam Jazuli, mengetahui kebiasaan anak-anak masa kini serta mengikuti kebiasaan mereka menjadi hal yang terpenting bagi pengelola pesantren. Setelah diikuti apa yang menjadi kesukaan mereka, barulah dimasukkan pelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi pesantren. Lewat ide gila tersebut, Kiai Imam Jazuli sama sekali tidak bermaksud akan meruntuhkan value pesantren yang dikenal sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia serta akrab disematkan dengan sistem pendidikan tradisional. Pelajaran terpenting dari pesantren Bima adalah bagaimana pesantren ini mampu menemukan shortcut sistem pembelajaran pesantren yang efektif dan efisien dengan karakter generasi era digital, yaitu dengan metode berbasis program. Seluruh santri akan menerima program pelajaran berjenjang dengan fokus mata pelajaran tertentu dalam waktu tertentu pula. Ada 7 program unggulan di pesantren Bima yang merupakan program unggulan pesantren ini. Ketujuh program tersebut antara lain yakni Tahsin Al-Quran Bimaku, Tahfidz Al-Quran Bimaku, Fikih Bimaku, Bahasa Arab Bimaku, Qiraatul Kutub, English Bimaku, dan program eksak. Program ini disusun secara efektif, efisien, sistematis, dan sesuai dengan karakter anak masa kini, era milenial yang inginnya serba cepat. Program Tahsin misalnya, anak-anak yang sudah selesai di program Tahsin akan berlanjut ke program Tahfidz Quran. Pembelajaran berbasis program ini terbukti lebih efektif dan efisien sebagai inovasi dari pesantren Bima. Tolak ukur kesuksesan pesantren berbasis program ini bisa dilihat dari ratusan lulusan pesantren Bima yang saat ini melanjutkan belajar di beberapa perguruan tinggi luar negeri.
Artinya, mereka sudah memenuhi standar kampus-kampus besar dunia dan berlevel internasional. Berdiri pada tahun 2013, pesantren Bima sudah ratusan mengirim lulusannya ke universitas-universitas luar negeri bukan hanya Timur Tengah, tapi juga di beberapa negara Eropa, Turki, Rusia, Korea, Cina, Tunisia, Maroko, Australia, Singapura, dan Malaysia. Kiai Imam Jazuli bahkan menargetkan akan mencetak 1.000 alumni Bima lulusan universitas luar negeri. Selain cita-cita mulia tersebut, Kiai Imam Jazuli juga ingin menjadikan pesantren Bima sebagai pesantren percontohan yang adaptif sebagai jawaban atas perubahan zaman yang dihantui dengan bayang-bayang disruptif. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.